Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah konflik keluarga saat seorang suami sedang menyandra sang istri gara-gara ketahuan berselingkuh. Di mana hal tersebut diketahui oleh seorang syarif yang mendapat laporan dari salah satu deputinya, sehingga dengan cepat ia bergegas menghampiri si suami untuk membujuknya agar tidak bertindak macam-macam. Tetapi, dan kisah akan berfokus pada seorang syarif jujur bernama John. Setelah lelah seharian, ia tak sengaja ketiduran di sofa dan dibangunkan oleh sang istri yang bernama Laura akibat mendengar suara ribut-ribut di luar. Setelah diperiksa, rupanya suara itu berasal dari para remaja yang baru saja melakukan tindakan tidak terpuji dengan mengotori kaca rumah serta mobil dinas milik John yang entah karena alasan apa. Keesokan paginya, John terlihat baru tiba di kantor kepolisian Barham dan langsung disambut oleh Danny, rekan kerja sekaligus orang yang paling dekat dengan keluarganya. Bahkan terkait kejadian semalam, Danny sudah tahu setelah Laura melaporkannya tadi subuh. Sehingga John diminta untuk tidak terlalu khawatir lagi. Beralih ke daerah Tipton, Alabama. Kita akan diperlihatkan dengan 3 pemotor memasuki sebuah bank untuk melakukan perampokan, di mana si ketua yang bernama Kill tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan pada siapa saja yang melawan. Seperti yang terjadi pada si petugas parkir ini. Dia bernama Hayden, seorang kapten kepolisian Amerika yang sudah lama mengincar Kyle. Dikira hanya perampok biasa, mereka rupanya para penjahat kejam dan sudah 7 tahun menjadi buron. Bahkan, saat ini Hayden bersama anak buahnya sedang menyandra seorang wanita yang diduga simpanan Kyle di sebuah kos-kosan dan akan menjadikannya sebagai umpan. Sementara si anak buah yang masih magang disuruh menjaganya, Hayden akan bergabung dengan tim lapangan untuk melakukan penangkapan. Dan benar saja, tak lama, datanglah 2 anak buah Kyle yang bermaksud untuk menjemput si wanita. Bukannya ngajedok di kamar dan menunggu aba-aba, si anak magang justru malah pergi melihat dari balik jendela sehingga, alhasil, Kyle kembali lolos tapi tidak bagi 2 rekannya yang berhasil ditembak jatuh oleh pihak kepolisian. Dari pernyataan si rambut moha Kill memiliki sebang pertanian di wilayah Burnham tempat biasa mereka bersembunyi. Tak ingin kehilangan jejak untuk kesekian kalinya, Hayden langsung menyuruh anak buahnya untuk bersiap. Motor yang Kyle kendarai pun mengalami memogok akibat beberapa tembakan yang sempat Hayden layangkan. Beruntung ada sesama pengendara moge dengan baik hati mau memperbaiki motornya. Namun, setelah melihat Kill menunjukkan sepucuk pistol di pinggangnya, kedua pasangan ini tidak bisa berbuat apa-apa saat Kyle membawa kabur motor mereka berdua. Akibat mogok yang dialami, Hayden dan anak buah akhirnya tiba lebih dulu di lokasi pertanian. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Emily alias istri Kyle pun langsung menghentikan kincir angin. Entah untuk apa tujuannya. Tepat saat Hayden baru turun dari mobil. Faktanya, Emily juga pernah ikut terlibat dalam aksi perampokan beberapa tahun silam bersama Kyle. Bahkan dirinya dijadikan tersangka utama atas kematian salah satu petugas saat sedang melakukan penangkapan. Sehingga Hayden menyuruh anak buahnya bernama Ratlin ini, cucu Nicknya, untuk mengamankan Emily di dalam rumah. Setelah memastikan Emily tidak bisa kabur, Hayden pergi ke kantor polisi terdekat dan langsung disambut oleh John. Hayden memberitahu jika saat ini kepolisian Amerika akan melakukan penangkapan terhadap buronan paling berbahaya, alias Kyle, yang berdomisili di wilayah Burnham. Tak hanya itu saja, ia juga meminta bantuan tambahan untuk membantu penyergapan. Karena Hayden merasa jika personil yang di bawahnya tidak akan cukup untuk menangkap seorang Kyle yang notabene adalah penjahat kelas kakap, dengan fakta bahwa wilayahnya menjadi tempat tinggal buronan paling dicari. John akhirnya setuju untuk membantu Hayden melakukan penangkapan. Namun karena semua petugas saat ini sedang berada di lapangan, Hayden terpaksa hanya akan mendapat 1 personil tambahan saja. Setibanya mereka berdua di lokasi, John dikejutkan dengan kelakuan Ratlin yang sedang melakukan perbuatan tidak senonoh pada Emily. Bukannya berhenti setelah ditegur, Ratlin justru malah menunjukkan rencana polisinya sebagai simbol bahwa ia bebas melakukan apa saja, termasuk menggadabah Emily. Sehingga sudah jelas jika si Rachel Kehat ini adalah satu dari sekian oknum yang menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi. Beres dengan perdebatan barusan,
Hayden menyuruh Ratlin dan satu anak buah menggeledah seluruh isi ruangan. Kalau Kyle menyimpan stok senjata di rumah ini. Sementara untuk John dan Mangrum si Jam Ross, mereka diminta untuk menjaga Emily di ruang tamu sambil menyiapkan senjata untuk menyambut kedatangan si Kyle. Tak lama, satu anak buah bernama Nas menemukan senjata tanpa peluru dari ruangan belakang. Dengan fakta bahwa mereka tinggal di satu desa yang sama, Emily cukup familiar dengan sosok John. Bahkan, berteman baik dengan Laura istrinya, sehingga ketika tenggorokannya merasa kelang, John dengan baik hati mengambilkan minuman dingin dari dalam kulkas. Karena kebelet Q, Hayden meminta John untuk gantian berjaga di luar. Merasa ini akan jadi hari yang panjang, ia memberitahu Laura jika mungkin akan pulang terlambat. Tak lama mereka dikejutkan dengan John yang memberitahu jika Q sudah datang. Namun yang aneh adalah, ia hanya berhenti sebentar dan langsung pergi dari sana. Sehingga Hayden curiga jika Emily sudah memberitahu Kyle sinyal tentang kedatangan mereka ke pertanian ini. Dengan cepat Hayden keluar untuk memastikan kecurigaannya. Dan benar saja, setelah mengelilingi seluruh halaman rumah, Hayden menemukan kincir angin yang ada di depan tidak berputar. Padahal jelas cuaca di sana sedang gede angin. Sehingga ia menyimpulkan jika kincir itu adalah kode yang Emily gunakan untuk suaminya. Tak lama, John menyusul keluar untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Ia baru ingat dengan Hayden yang belum menunjukkan surat perintah penangkapan atas nama Kyle dan Emily, di mana Hayden menjelaskan jika ia tidak sempat membawanya akibat buru-buru melakukan pengejaran. Mendengar semua pernyataan Hayden yang bertolak belakang dengan kode etik kepolisian, John pun memutuskan untuk membawa Emily ke kantor kepolisian Bunham agar langsung diadili secara hukum. Dan, ya, saat mengambil kunci borgol itulah, John keburu ditodong pistol oleh Mangrum Danas. John menjelaskan jika Emily justru akan lebih aman andai kata dibawa ke kantor polisi. Namun, mereka sama sekali tidak peduli dengan nyawa si Emily ini. Karena utama Hayden adalah sosok Kyle yang seperti belut. Kyle sendiri baru tiba di sebuah tempat jagal dan langsung melempar sekantong uang untuk meminta bantuan dari teman lamanya. Namun, alih-alih memanggil seteman lama, dirinya justru harus mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari mereka, yaitu perkelahian seketika berhenti saat si teman yang bernama Big Boo keluar dan menyuruh mereka semua mundur. Setelah dijelaskan maksud kedatangannya, Bal langsung menolak karena dulu sang adik tewas gara-gara ikut merampok bersama Kyle. Sehingga itu jugalah alasan anak buah Buck menghajarnya barusan. Namun mengetahui jika polisi yang kehadapi saat ini adalah Hayden, alias orang yang sudah menembak sang adik, B langsung setuju untuk membantunya. Ketika Nas dan Mangrum sibuk menutup semua jendela, Emily meminta John mengantarnya ke toilet karena kebelet ingin kehampangan yang ketika mereka akan kembali ke ruang tamu. Emily mulai mengacaukan mental John dengan mengatakan bahwa ia pernah memergoki Laura sang istri berselingkuh dengan Danny rekan sekantornya. Entah benar atau tidak, tapi John tetap pada keyakinannya jika Laura istrinya bukan wanita murahan seperti yang Emily ceritakan. Beruntung Nas keburu datang dan membawa Emily ke ruang tamu untuk diinterogasi. Namun saat sesi tanya jawab masih sedang, Ratlin yang sejak awal gerengseng pun justru malah membanting-banting piring tidak jelas. Sehingga saat akan dihabisi itulah, Emily kembali mempengaruhi Ratlin dengan cara menggodanya agar bertindak seperti pria jantan. Tak ingin menonjolkan kesempatan sekali seumur hidup, Ratlin akhirnya terpengaruh dan akan melakukan penggadabahan. Tanpa sadar jika Emily diam-diam sudah memegang pecahan piring untuk membunuhnya. Dan ya, Ratlin pun tumbang setelah Emily melayangkan beberapa tikaman tepat di bagian leher. Layaknya seorang psikopat berdarah dingin, Emily tidak menunjukkan rasa penyesalan sedikit pun. Bahkan saat Hayden melakukan intimidasi, si Emily justru tersenyum senang dan seolah puas sudah melakukannya. Setelah menagorkan kepalanya sampai pingsan, Hayden menyuruh Nas dan Mangrum berjaga di luar. Sementara untuk John, ia akan menjaga Emily di lantai atas. Don Day, sinilah Emily akhirnya jujur tentang alasan dirinya yang sudah membunuh petugas kepolisian. Bahwa beberapa tahun lalu,
Saat melakukan perampokan terjadi baku tembak antara Hayden dan Kyle di sebuah tempat umum. Melihat Hayden menggila tanpa peduli terhadap keselamatan warga sipil, membuat Emily nekat menembak salah satu petugas demi menghentikan aksi brutalnya. Entah cerita si Emily ini beneran atau tidak, hal itu cukup membuat John simpati dan mengobati luka bekas pecahan piring di dampa leungionnya. Alih-alih mengucapkan terima kasih, si Emily justru malah menyerang John saat sedang lengah. Sehingga Emily berhasil merebut pistol milik John dan langsung menyandra Hayden. Hal itu tak berlangsung lama. Setelah Nas dan Mangrim masuk ke dalam untuk membantu, tak ingin mengambil resiko terburuk, Hayden langsung menyuruh mereka menjatuhkan senjatanya dan membiarkan Emily pergi dari rumah ini. Beruntung, Danny datang tepat waktu, sehingga Emily bisa kembali diamankan karena John dianggap tidak becus dalam mengawasi. Hayden menyuruh Mangrim untuk memborgol Emily di kamar atas. Setelah keadaan kembali kondusif, John yang penasaran mulai menanyakan dari mana Danny bisa tahu lokasinya saat ini. Danny menjawab jika ia sudah menelepon John berkali-kali, namun tidak diangkat, sehingga ia berinisiatif menghubungi Laura untuk mengetahui keberadaannya. Disinilah John kembali teringat dengan perkataan Emily tentang Laura yang berselingkuh. Tapi untuk saat ini, ia memilih mengesampingkan urusan pribadi dan tetap fokus dalam misi. Sempat disuruh kembali ke kantor karena khawatir dengan keselamatannya. Danny yang merasa asa aing pangjagona pun mengabaikan perintah John yang notabene adalah atasannya sendiri dan akan tetap berada di sini sesuai perintah dari Hayden. Lama mereka mendengar dering telepon milik Emily yang ternyata berasal dari Kyle. Dengan fakta bahwa Hayden tidak pernah settingga dalam bertindak, Kyle langsung menyusun rencana untuk segera melakukan penyerangan. Bahkan Big Bug yang punya dendam pribadi pun dengan senang hati akan memberikan kembali semua uang dari Kill bagi siapa saja yang bisa membawa kepala Hayden dalam tas ini. Karena tidak mungkin melawan pasukan K dengan personil yang sedikit, Hayden meminta John mendatangkan beberapa syarif lagi untuk membantu. Namun, karena semua personil masih bertugas di lapangan, Danny yang tanpa sepengetahuan semua orang pun diam-diam menelepon teman berburunya untuk datang kemari dengan iming-iming imbalan yang tidak main-main. Bukannya dibubarkan, Hayden malah menyuruh mereka masuk dan berjaga di pintu belakang. Tak ingin membagi hasil dengan orang asing, Mangrim dan Nas komplain atas tindakan Hayden yang asal-asalan dalam rekrut personil. Karena faktanya, mereka berdua bukanlah polisi yang seperti dibayangkan, melainkan dua pembunuh bayaran yang sengaja Hayden sewa untuk menghabisi si Kyle. Merasa kesepakatan ini tidak akan berjalan mulus, Nas menelepon seseorang untuk menjemputnya. Entah siapa orang itu. John yang melihat gelagat mencurigakan pun memutuskan untuk mengumpulkan ponsel semua orang yang ada di rumah dengan alasan agar kejadian seperti Danny tidak terulang lagi. Thank you. Saat sedang memeriksa semua ponsel itulah, ia akhirnya percaya dengan ucapan Emily yang menyebut Laura telah berselingkuh. Hal itu terbukti dari isi chat dan ratusan panggilan masuk antara istrinya dan Danny. Sehingga dengan penuh amarah, John langsung menghajarnya saat itu juga. Tanpa semua orang sadari, Mangrim dan Nas diam-diam menyulainya ke ruang belakang untuk membawa si Emily pergi dari sini, di mana Hayden yang mengetahui hal itu pun langsung mengajak semua orang untuk melakukan pengejaran. Dan inilah yang terjadi. Akibat baku tembak barusan, Mangrim dan Nas langsung tewas setelah John menembak bebatoknya, disusul dengan satu teman Danny yang juga ikut tumbang akibat kehabisan darah. Tak ingin jatuh lebih banyak korban, salah satu pemburu meminta Hayden untuk membiarkan. Namun karena semua orang sudah ikut terlibat, mereka hanya boleh pergi setelah berhasil menghabisi si Kyle. Shoot! Di sana, John kembali menghampiri Emily dan menjelaskan jika apa yang dikatakannya tentang Laura adalah benar. Di tengah perbincangan yang sedang berlangsung, ia mendapat telepon dari istrinya yang menanyakan kabar dirinya dan Danny. Namun karena John telah mengetahui perselingkuhan mereka, ia langsung menceraikannya saat itu juga. Tak lama, John mendengar ribut-ribut antara Hayden dan Danny mengenai mantemonnya yang saat ini merasa ketakutan. Ditambah ada satu teman yang sedang sekarat, sehingga John meminta Hayden untuk membiarkan mereka pergi daripada menjadi beban dalam pertempuran nanti. Singkat cerita,
Tibalah Kyle di depan rumah, dan langsung dikejutkan dengan beberapa mayat pasca baku tembak tadi siang. Setelah melancarkan aksinya, Kyle menyuruh mereka untuk menembak habis semua orang yang ada di dalam, dan mengeluarkan Emily hidup-hidup dari dalam sana. Sementara Hayden mengamankan pintu depan, Danny pergi ke belakang sebagai antisipasi jika pasukan Kyle masuk lewat sana. Namun, alih-alih berjaga, Danny, yang pada dasarnya seorang pengecut pun, malah memanfaatkan kelengahan mereka untuk kabur. Di mana hal itu langsung diketahui oleh Amy yang langsung melaporkannya kepada si John dengan fakta bahwa Kyle adalah akamsi atau anak kampung sini. Ia tahu betul jika John ada di dalam sana untuk membantu Hayden. Sehingga sebagai tetangga yang baik, Kyle memberikan kesempatan untuk John segera meninggalkan rumah. Biarkan Kyle menyelesaikan urusannya dengan Hayden. Namun karena kejahatan sedang terjadi di wilayahnya, John berkewajiban untuk menghentikannya. Dan, ya, baku tembak pun pecah. Dengan John yang terkena tembakan di bagian bahu, disusul dengan beberapa penjahat yang mulai merangsak masuk, tapi berhasil dicegah oleh Hayden. Sementara John mengurusi sisanya, Hayden akan pergi ke gudang kapas untuk memancing Kyle ke sana, tepat saat satu penjahat turun dari tangga atas. Beres menghabisi mereka semua, kini John harus dibuat terpojok saat satu penjahat berhasil menyelinap masuk. Melihat luka di bahunya semakin parah, Emily berniat menolong dan meminta John untuk segera melepaskan borgolnya. Sehingga John yang sudah tak punya pilihan lain pun langsung membuka borgol itu. Dan Helping Me beralih ke gudang kapas saat Kyle dan Hayden masih sedang baku tembak. Meski usianya sudah tidak muda lagi, Hayden masih terlihat lincah menghindari serangan demi seragam. Bahkan Kyle tampak kesulitan karena Hayden terus bersembunyi di balik tumpukan kapas, dan setelah Hayden mati, Kyle langsung membawa semua uang hasil jarahan yang dikubur di halaman depan rumah. Tak lama, ia dihampiri oleh Emily yang tampak marah, gara-gara Kyle lebih mementingkan uang itu daripada Emily yang merupakan istrinya sendiri. Di tengah pertengkaran yang sedang terjadi, muncullah John sambil menundukkan senjata dan meminta mereka berdua untuk menyerahkan diri. Meski Kyle sudah membujuknya untuk berdamai, John tetap pada pendiriannya dengan akan menegakkan keadilan. Dan tiba-tiba, Emily nekat menghabisi suaminya sendiri demi mengakhiri semua kekacauan ini. Tak lama muncullah Hayden yang ternyata masih hidup setelah tembakan tadi hanya mengenai lencananya yang karena tidak rida melihat Emily masih hidup. Hayden pun bermaksud untuk menghabisinya. Tetapi setelah semuanya selesai, John pun membiarkan Emily pergi meninggalkan kota ini. Selang beberapa jam meninggalkan lahan pertanian, kita akan diperlihatkan dengan satu anak buah Big yang berhasil selamat dan menyerahkan kepala Hayden untuk menagih kesepakatan sebelumnya.